Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Maulana, NIM 31119069. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5, pengantar manajemen. Kelompok saya akan menjelaskan tentang motivasi, yaitu motivasi fungsi, tujuan motivasi, jenis-jenis motivasi, dan juga teori motivasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Pengertian motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan juga tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkannya. Memiliki motivasi yang sangat tinggi akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupannya. Karena tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan juga menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi. Fungsi dan tujuan motivasi. 1. Menentukan arah langkah. Dimaksud dengan menentukan langkah, motivasi akan dapat menuntun Anda dalam menentukan langkah dalam hidup Anda, baik seperti cita-cita yang akan Anda capai, prestasi yang Anda dapatkan, maupun segala hal yang mungkin Anda inginkan. 2. Menentukan keputusan tindakan. Saat menjalani kehidupan, tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik itu yang beresiko kecil ataupun itu yang beresiko besar. Tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang kita ambil agar tidak salah langkah. 3. Menyeleksi perbuatan. Melalui motivasi, Anda akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Yang artinya Anda akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya. Anda pun akan mampu berbuat dengan risiko yang paling kecil. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nureni Sabila, NIM saya 31119074. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses motivasi dan pendekatan terhadap motivasi. Proses motivasi itu sendiri merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan ganjaran. Proses motivasi dimulai. Yang pertama, munculnya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berupaya untuk menguranginya dengan perilaku tertentu. Yang kedua, seseorang kemudian mencari cara untuk memuaskan keinginan itu. Yang ketiga, seseorang mengarahkan perilakunya ke arah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara yang telah dipilihnya yang didukung kemampuan, keterampilan maupun pengalamannya. Yang keempat, penilaian prestasi dilakukan dirinya sendiri atau orang lain yang dalam hal ini dapat saja orang lain atau atasan atas keberhasilan dalam mencapai tujuan dan perilaku yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan itu akan dinilai sendiri oleh individu yang bersangkutan. Sedangkan perilaku yang ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan finansial atau jabatan pada umumnya dilakukan atas atau pimpinan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, ganjaran atau reward ataupun hukuman punishment yang diterima atau dirasakan tergantung pada evaluasi atas prestasi yang dilakukan individu itu sendiri. Pada akhirnya, individu tersebut menilai sejauh mana perilaku dan ganjaran telah memuaskan kebutuhannya. Pendekatan terhadap motivasi. Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dengan ciri-ciri seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan kinerja yang tinggi. Kebutuhan akan berprestasi tinggi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk berupaya mencapai target yang telah ditetapkan. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan dan memiliki keinginan untuk mengerjakan sesuatu secara lebih baik dari sebelumnya. Ciri-ciri perilaku karyawan yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi menurut MC Ceylan adalah menyukai tanggung jawab untuk memecahkan masalah, cenderung menetapkan target yang sulit dan berani mengambil risiko, memiliki tujuan yang jelas dan realistik, memiliki rencana kerja yang menyeluruh, lebih mementingkan umpan balik yang nyata tentang hasil prestasinya. Senang dengan tugas yang dilakukan dan selalu ingin menyelesaikan dengan sempurna.
Sebagian ciri-ciri karyawan yang memiliki motivasi berprestasi rendah adalah bersikap apatis dan tidak percaya diri, tidak memiliki tanggung jawab pribadi dalam bekerja tanpa rencana dan tujuan yang jelas, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, setiap tindakan terahan dan menyimpang dari tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alfiani, NIM 311190076. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik pendekatan terhadap memotivasi kerja. Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dengan ciri-ciri seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan kinerja yang tinggi. Karyawan dengan memotivasi berprestasi tinggi sangat menyukai tantangan, berani mengambil resiko, sanggup mengambil alih tanggung jawab, senang bekerja keras. Beberapa teknik untuk memotivasi kerja sebagai berikut. 1. Teknik pemenuhan kebutuhan. Teknik pemenuhan kebutuhan merupakan dasar bagi perilaku kerja. Motivasi kerja akan timbul apabila kebutuhan dipenuhi seperti dikemukakan oleh Maslow tentang hierarki kebutuhan individu, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, perumahan, dan seksual. Kebutuhan ini paling mendasar bagi manusia. Dalam bekerja, maka kebutuhan karyawan yang harus dipenuhi adalah gaji atau upah yang layak. 2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan perlindungan dari ancaman bahaya dan lingkungan kerja. Dalam bekerja, karyawan memerlukan tunjangan kesehatan, asuransi, dan dana pensiun. 3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan diterima dalam kelompok dan saling mencintai. Dalam hubungan ini, karyawan ingin diterima keberadaannya di tempat kerja, melakukan interaksi kerja yang baik dan harmonis. 4. Kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Dalam hubungan ini, karyawan butuh penghargaan dan pengakuan serta tidak diperlakukan sewenang-wenang. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri dan potensi. Dalam hubungan ini, karyawan perlu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. 2. Teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif adalah satu teknik memotivasi kerja yang dilakukan dengan cara mempengaruhi dari luar. Rumus teknik komunikasi persuasif adalah Adidas sebagai berikut. A. Attention, yaitu perhatian yang penuh. D. Desire, yaitu hasrat dan keinginan yang membara. I. Interest, yaitu minat dan kepentingan. D. Decision, yaitu keputusan yang tepat. A. Action, yaitu tindakan nyata. S. Satisfaction, yaitu kepuasan atas hasil yang dicapai. Mengatasi racun motivasi. Memotivasi merupakan salah satu faktor kunci untuk bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi. Kegiatan memotivasi berkaitan dengan sejauh mana komitmen seseorang terhadap pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Tanda-tanda karyawan yang termotivasi dengan baik. Untuk mengetahui apakah seorang karyawan memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan tugas akan dapat diketahui dengan mengamati karyawan dengan tanda-tanda motivasi baik adalah 1. Bersikap positif terhadap pekerjaannya. 2. Menunjukkan perhatian yang tulus terhadap pekerjaan orang lain dan membantu mereka bekerja lebih baik. 3. Selalu menjaga keseimbangan sikap dan dalam berbagai situasi. 4. Suka memberi motivasi kepada orang lain walaupun kadang tidak berhasil. 5. Selalu berpikir positif dari suatu kejadian. Tanda-tanda karyawan yang termotivasi dengan buruk. Untuk mengetahui apakah seorang karyawan kehilangan memotivasi tidak selalu mudah karena jarang diungkapkan, yaitu 1. Tidak bersedia bekerja sama. 2. Tidak mau menjadi sukarelawan. 3. Selalu datang terlambat, pulang awal, dan mangkir tanpa alasan.
4. Memperpanjang waktu istirahat dan bermain game dalam waktu kerja. 5. Tidak menepati tanggal waktu tugas. 7. Tidak mengikuti standar yang ditetapkan. 8. Selalu mengeluh tentang hal sepele. 9. Saling menyalahkan. 10. Tidak mematuhi peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Sofia, NIM 3119070. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya. 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori motivasi MC Silailen. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut MC Silailen, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan di dalam teori ini. Pertama, kebutuhan prestasi, yang tercermin dari keinginan untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Dan yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Yang ketiga, teori X dan Y MC Gregor. Gregor merumuskan 2 perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan Y. Teori-teori X, kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian. Rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya. Teori-teori Y. Berikut ini anggapan dasar dalam teori Y. Usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan beristirahat. Rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak, tak hanya menerima, namun juga ikut mencari tanggung jawab. Ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Pengendalian yang dilakukan dari luar hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan kepada tujuan organisasi. 4. Teori motivasi Horsburgh. Teori ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau teori MH. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, 2 kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Dan yang kelima yaitu teori ERG Clayton-Alderfer. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori ERG yang memiliki kepanjangan dari eksistensi, yang mana kebutuhan akan eksistensi, relatedness yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta grow menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Makna dari ketiga istilah ini memiliki 2 poin yang sangat penting. Pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan di antara model atau teori yang dikembangkan oleh Alderfer dan Maslow. Hal ini dikarenakan eksistensi berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada di dalam teori Maslow. Relatedness berkaitan dengan hierarki kebutuhan 3 dan 4 di dalam konsep Maslow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khafifah Febrianti, NIM 3111977. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus motivasi. Studi kasus motivasi
Amri, seorang manajer sebuah perusahaan real estate, mengevaluasi hasil penjualan tenaga pemasaran dengan penuh kepuasan. Setiap tenaga pemasaran telah melebihi kuota paling tidak 15%, kecuali Hasan hanya mampu memenuhi kuota yang telah ditentukan. Sampai dengan 6 bulan lalu, Hasan umur 50 tahun merupakan tenaga pemasaran perusahaan paling berprestasi, akan tetapi akhir-akhir ini kinerjanya menurun. Perusahaan mempunyai program insentif yang memungkinkan tenaga pemasaran mendapatkan bonus ekstra yang sangat tinggi. Setelah Amri mendiskusikan dengan Hasan, ia mengakui bahwa sebagai seorang yang pernah mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari bonus yang diterima, dan akumulasi dari bonus yang diterima bertahun-tahun kemudian diinvestasikan pada usaha kuliner. Menurutnya, pendapatan yang diperoleh dari usaha kuliner melebihi kebutuhannya untuk hidup. Konsekuensinya, Hasan merasa tidak perlu lagi untuk bekerja keras melebihi kuota seperti yang pernah dikatakannya. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan